Kami sekeluarga di dalam rumah ini siap beribadah kepada Tuhan. Semuanya berdiri. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 2, Mulia Mulia. Pertolongan kita dalam ibadah di saat ini datangnya dari Tuhan sendiri yang telah menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas keluargaku. Nas pembimbing kita di saat ini berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pujian bagi Tuhan dari PKJ nomor 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. See
mengaku dosa-dosa kita dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 29. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diri. Berita anugerah pengampunan dosa, pujian dari PKJ nomor 200, kita nyanyikan bersama-sama. Keluargaku yang terkasih, mari kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru. Semuanya disilahkan berdiri. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepada kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah penyelamat kami. Dengarlah keluargaku amanat hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, sebab
Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai yang sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya Kau yang maha suci, hanya Kau yang maha tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Silakan duduk, kita masuk pada pelayanan firman. Kita akan membaca Alkitab dari Lukas 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama minta hikmat dari Allah sebelum kita membaca dan merenungkannya. Kita berdoa dalam bentuk lagu GKJ nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
bacaan kita di pagi hari ini, judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataan itu yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, baik. Sekutuan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Setelah tadi malam kita sudah boleh dalam ibadah Binakel Yusbuk, kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Jadi yang pertama yang perlu kita renungkan adalah seperti kemarin tadi malam dikatakan bahwa Yesus ingin memberi penguatan, ya, menguatkan para muridnya, perempuan-perempuan, dalam penampakan kepada Maria Magdalena,
tapi juga kepada murid-muridnya. Intinya adalah kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, menguatkan mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan mereka yang hidup. Bukan mati saja, tetapi bangkit dan benar-benar hidup. Karena itu tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Dalam bagian bacaan kita ini, perenungan kita hari ini diberi tema bersaksi bagi Kristus. Dalam bagian akhir bacaan kita, ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi bagi semuanya ini. Semuanya apa? Pengalaman hidup murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus selama dia masih ada di dunia, sampai dengan kematian dan kebangkitannya. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sejak mereka bersama-sama dengan Yesus, ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan para murid menjadi saksi. Yesus ditangkap, disiksa, disalib, para murid saksinya. Yesus dikuburkan, mati, para murid adalah saksinya. Dan terpenting adalah Yesus bangkit, kamu adalah saksinya. Karena apa? Saya sudah datang menampakkan diri. Kalau Yesus tidak menampakkan diri kepada orang-orang, kepada murid-murid, maka mereka tidak akan bisa melaksanakan apa yang disebut dengan amanat. Mereka akan ragu-ragu. Cerita-cerita bilang Yesus bangkit sekarang, tapi kita tidak lihat ini. Thomas bilang apa? Belum apa-apa lagi Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya bekas itu, tombak itu, dia tidak akan percaya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, aku tidak percaya. Tidak percaya itu manusiawi. Karena itu Tuhan tahu, makanya Tuhan harus menampakkan diri supaya mereka tidak ragu-ragu untuk memberitakan firman. Jadi Tuhan ingin menegaskan bahwa kematian sampai dengan kebangkitan Yesus itu adalah sebuah rencana besar Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Dan oleh karena itu, kamu harus memberitakannya kepada semua orang bahwa Yesus adalah juru selamat, Tuhan dan juru selamat kita. Kamu adalah saksiku. Itu bilang, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi itu apa? Revi tahu saksi? Kan bilang saksi, tapi saksi petugas itu apa? Saksi. Kalau jadi saksi itu harus apa? Misalnya Rama ambil Bapak pecah HP, Revi dapat lihat, berarti Revi saksi toh. Iya toh? Revi toh? Iya toh? Nah, murid-murid kan lihat Tuhan Yesus semua, berarti jadi
saksi. Nah, tugasnya adalah apa? Hah? Kalau Bapak tanya, Rama bilang, saya tidak tahu. Saksi, bagaimana? Bapak tanya ini, saksi bagaimana? Revi tugas adalah meyakinkan Bapak supaya Bapak percaya, Bapak yakin bahwa percaya bahwa Rama yang ya kan? Ada Rama Revi bikin rumah, gambar rumah bagus. Bapak terpercaya Revi bikin ini. Revi bilang gitu lah. Tapi tak ada saksi, Bapak terpercaya. Orang laki dan Bapak saya melihat. Saya saksinya. Itu berarti Rama sebagai saksi meyakinkan Bapak. Bertugas untuk meyakinkan orang lain supaya orang lain percaya. Jadi murid-murid sebagai saksi, petugas adalah meyakinkan orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, ya, yang diutus Allah, ya, untuk menyelamatkan dunia ini. Dia pernah disiksa, dia pernah disalib, dia pernah mati dan bangkit. Murid-murid sebagai saksi, petugas adalah meyakinkan semua orang tentang semuanya itu. Nah, itu tugas saksi. Toh, saksi petugas adalah meyakinkan orang-orang. Kalau saksi di pengadilan, sidang. Nah, ada saksi-saksi, ya, saksi bicara. Saksi petugas meyakinkan hakim-hakim yang pegang palu untuk putuskan bahwa orang itu tidak bersalah. Dia palu, pak, ya, dia tidak bersalah, bebas. Nah, kita dituntut juga untuk harus bisa menjadi saksi bagi Kristus sesuai tema kita. Ada di situ. Tema kita di materi renungan yang disampaikan dari jemaat ini adalah bersaksi bagi Kristus. Kan begitu. Bersaksi bagi Kristus itu menurut Bapak, kalau kita sekarang juga punya tugas yang sama adalah menjadi saksi. Bersaksi untuk Kristus. Menurut Bapak ada dua cara yang kita lakukan, yaitu lewat perkataan, ya, perkataan ini bisa puji-pujian, penyembahan, menyanyi, itu juga kita bersaksi, ya loh. Tapi juga lewat apa, Revi? Bersaksi bagi Kristus itu yang terpenting adalah lewat perbuatan, dengar-dengaran. Itu yang Tuhan bilang, bersaksi sebagai dalam bentuk garam dan terang dunia. Jadilah kamu garam dan terang dunia. Bersaksi bisa jadi garam, bisa jadi terang. Yaitu garam itu artinya apa? Secara diam-diam, tidak perlu berkata-kata, tidak perlu berkoar-koar, tidak perlu kewel-kewel, tetapi taat kepada Tuhan. Itu garam. Iya toh? Garam kan kalau bikin sayur terdapat lihat toh? Terdapat lihat garamnya toh? Nah, terdapat lihat. Tapi kalau makan enak toh? Karena pakai garam. Coba terdapat garam. Enak. Gitu. Yang penting pas, garamnya pas. Tidak kelihatan, cara kerjanya tidak kelihatan. Jadi kita bisa bersaksi, tidak perlu dengan kata-kata bicara saya orang anak sekolah minggu, saya orang Kristen, tidak perlu. Contoh garam, dia tidak perlu kelihatan, tetapi dia terasa mengenakan makanan, mengawetkan daging. Daging kalau mau awet supaya tahan lama, tidak busuk, pakai garam. Nah, itu makanya Tuhan bilang, jadilah kamu garam dan terang. Terang lilin, bukan terang lampu. Tuhan terbilang jadi balon lampu, ya? Jadi lilin. Karena lilin punya cahaya itu cukup sesuai kebutuhan. Dia tidak sombong.
Lalu lilin itu dia cair tau? Dia meleleh tau? Nah, berarti kan dia berkorban untuk menerangi kegelapan. Dia siap untuk dikorbankan. Habis tau lilin tau? Kalau tabakar habis tau? Itu mau berkorban. Jadi Rama kalau sayang Revi mau jadi saksi Kristus untuk Revi, ya harus berkorban. Garam juga berkorban sebenarnya. Kan garam tidak kembali lagi setelah pakai masa sayur. Revi kalau mau jadi saksi untuk Bapak dan Mama, jadi saksi untuk Akor, jadi saksi untuk Rama, harus jadi anak yang dengar-dengar. Jadi mulai sekarang katakan, saya adalah saksi bagi Kristus. Saya akan mengatakan kepada siapapun lewat perbuatan saya bahwa Yesus itu baik. Yesus punya kasih yang luar biasa. Jadi saya sebagai murid-muridnya harus punya kasih juga. Kan begitu toh? Mengasihi sesama. Mengasihi adik kakak, mengasihi papa mama, keluarga dan orang. Nah, mulai dari dalam rumah dulu baru keluar. Bukan dari bikin baik di luar sana padahal di dalam hancur lele. Kan begitu toh? Oke, jadi bagian firman Tuhan kita hari ini, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, menguatkan mereka supaya mereka jadi saksi ya bagi Kristus, bagi jadi saksi untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Tugas mandat sebagai saksi ini bukan cuma murid-murid Yesus pada saat itu saja, tetapi juga kepada kita semua sebagai murid-murid Yesus yang ada di zaman sekarang ini. Oke? Tapi bisa jadi saksi toh? Saksi Kristus. Gampang saja jadi saksi Kristus. Dengar. Memang iblis itu juga, iblis tidak mau kita jadi saksi Kristus. Itu toh? Itu yang Bapak pernah bilang, jangan kasih senang iblis puas hati. Harus kasih senang Tuhan Yesus punya hati. Kemarin baku melawan bakalai tentang itu saus tomat itu kan, kita sudah bikin iblis punya hati senang, sedangkan Yesus punya hati sedih. Itu tidak boleh. Kita harus balik, harus balik. Gitu. Karena kita saksi Kristus, kita harus bikin Tuhan Yesus punya hati senang. Bukan iblis. Iblis juga dia akan berusaha. Jadi hati-hati, kita harus terlalu hati-hati. Rajin berdoa supaya Tuhan bilang supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Masih ingat renungan waktu Minggu Sengsara yang Tuhan Yesus berdoa balik, murid-murid masih sudah tidur toh? Tuhan Yesus bilang, apakah kamu tidak bisa berdoa sejalan dengan aku? Berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, itu iblis punya. Gitu. Jadi rajin berdoa supaya iblis tidak bisa mengalahkan kita. Amin. Keluargaku yang terkasih, kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bapa Pencipta
dan persembahan bagi Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita puji Tuhan bersama dari PKJ 149 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kristus Allah kami sebagai tanda syukur kepadamu, kami memberikan dari apa yang kami miliki. Berkati persembahan ini kiranya berkenan bagi perluasan pekerjaanmu di muka bumi ini. Ya, kita akan berdoa syafaat. Ada pokok-pokok doa di situ. Semua orang ikut berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara dalam situasi tanggap bencana COVID-19, Gereja Protestan Indonesia di Papua dalam pergumulan bersama menghadapi COVID-19, perjuangan bersama memutus mata rantai COVID-19, dan kita berdoa juga bagi tenaga medis yang sementara berjuang menangani wabah COVID-19. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat menjalani aktivitas seperti biasa. Kesulitan dan dampak dari anjuran untuk tetap di rumah, sehingga orang-orang harus tetap bekerja dari rumah untuk memenuhi kehidupan setiap hari. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini, hari-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga, tetapi juga pribadi kami masing-masing. Tuhan terus menuntun dan menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami ada lagi menikmati hidup di pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami dapat bersekutu bersama-sama dalam kehidupan keluarga, dalam rumah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih bisa berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Karena sepanjang hidup kami banyak sekali kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Banyak sekali kami menyedihkan hati Tuhan lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan supaya kami terus dan tetap layak untuk disebut anak-anak Tuhan, sehingga kami tetap layak untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga karena kebangkitan-Mu, karena
salib-Mu Engkau sudah menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih karena kami sudah boleh melewati minggu-minggu sengsara, kami sudah boleh memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Di hari ini Tuhan, kami terus bersuka cita karena kami akan terus menjadi pemenang bersama dengan Kristus. Bapa di sorga, di saat ini kami datang berdoa bagi gereja Tuhan di mana saja berada di muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di tanah air, di Indonesia, di Papua, bahkan lembaga gereja Protestan Indonesia yang ada di Papua. Tuhan berkati gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dari pemimpin-pemimpin gereja yang ada, sinode, klasi sampai ke jemaat-jemaat. Kami berdoa bagi jemaat Eden Wagong dalam pergumulan pelayanan yang boleh terus kami lakukan Tuhan. Kami berdoa bagi ketua majelis jemaat, bagi perangkat majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani dalam jemaat Eden Wagong. Terima kasih Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan kami, umat-Mu, dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir. Ketika kami boleh melakukan peribadahan di hari ini di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami, Engkau hadir di setiap peribadahan kami. Bapa di sorga, di saat ini kami datang dan berdoa khusus bagi pergumulan dunia dalam menghadapi wabah COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika ada rasa cemas dan takut seperti murid-murid, Engkau hadir di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan kami. Engkau menginginkan kami untuk tetap bersekutu, berkumpul, berdoa, dan memuji Tuhan, walaupun dalam rumah kami masing-masing. Engkau hadir dan memberikan kekuatan dan jaminan keselamatan bagi kami Tuhan. Ketika kami harus bekerja dari rumah, ketika kami harus belajar dari rumah kami masing-masing Tuhan, untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kami, Tuhan akan memberikan kami kekuatan, Tuhan akan memberikan kami hikmat, Tuhan akan memberikan kami perlindungan dan keselamatan, supaya kami dapat melewati semuanya ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi tenaga medis, dokter, dan perawat yang ada di seluruh dunia Tuhan, terkhususnya di Indonesia. Tuhan berikan kekuatan, berikan penjagaan dan perlindungan bagi mereka Tuhan, ketika mereka harus berusaha untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Dengan setiap pasien yang ada, Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, usaha dan kerja mereka, karya dan pelayanan mereka, supaya apa yang mereka lakukan tidak sia-sia Tuhan, tetapi membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa ketika lembaga gereja Tuhan dalam menghadapi wabah ini. Banyak program-program pelayanan yang harus dilakukan secara online. Tuhan berkati kami semua. Berikan hikmat bagi kami Tuhan, supaya iman kami tetap teguh kepada Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Biarlah Tuhan Yesus menerima dan berkenan untuk memberkati semua yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan menghantar kami sampai pada akhir dari pergumulan kami menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab mereka harus melakukan semua aktivitas belajar di rumah,
Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, supaya mereka terus dapat melakukan tugas ini dengan baik. Dan pada akhirnya Tuhan, mereka akan mengumpulkan tugas-tugas mereka. Dan masa depan mereka kami percaya Tuhan tetap ada dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah terus mereka terus bertumbuh dan berkembang dalam tangan Tuhan, supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang takut pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak lain yang mungkin juga ada dalam proses belajar dari rumah masing-masing. Terkhususnya kami berdoa bagi anak-anak yang ada dalam persekutuan anak dan remaja Eden Wagom, mulai dari kelas batita sampai dengan kelas remaja. Tuhan Yesus terus memberkati mereka semua dalam proses-proses belajar mereka, dalam bermain mereka, supaya mereka tetap terlindung oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan saat ini bagi apa yang sudah kami persembahkan bagi Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan saat ini Tuhan pakai, Tuhan berkati menjadi alat untuk perluasan pekerjaan Tuhan lewat keluarga kami ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini Tuhan, bagi kami sebagai orang tua, berikan hikmat bagi kami Tuhan, supaya dalam pergumulan berpribadi tetapi pergumulan keluarga rumah tangga kami terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, supaya kami mampu untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami baca, kami dengar, sudah boleh kami renungkan. Tuhan ajar kami supaya tidak ada ketakutan lagi bagi kami, tidak ada kecemasan lagi Tuhan, karena Engkau sudah bangkit dan menyelamatkan kami. Ajarlah kami dan berikan Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, supaya kami mampu untuk menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada, baik kami sebagai anak-anak, tetapi kami sebagai orang tua, dalam tugas dan kerja kami. Biarlah kami terus dapat bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, inilah seluruh pergumulan kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan untuk mendengarkannya, berkenan Tuhan menjawab seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Dan doa ini Tuhan akan kami satukan dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, dan beri kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan pujian dari PKJ nomor 138 ayat yang pertama. Suka bisa
silakan berdiri. Keluargaku, marilah kita jalani masa tinggal di rumah ini dengan rasa gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Dan dengan teguh berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan setia beserta kita di situasi yang sementara kita hadapi ini. Tuhan mampu menghalau badai COVID-19 dari hidup kita. PKJ nomor 185, kita puji Tuhan dengan lagu Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Untuk berkat, kita semua akan menyanyi bersama Kidung Jemaat 342. Satu dusuk. Firman-Mu kupegang selalu.
menyanyi lagu ini.